Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, bayangkan kita sedang memegang sebuah peta kuno menuju harta karun yang sangat berharga. Peta itu ada di tangan kita, bahasanya indah. Namun jalannya sangat berliku dan penuh simbol yang sulit dipecahkan. Jika kita salah mengartikan satu simbol saja, kita mungkin akan tersesat atau justru melewatkan harta yang paling besar. Dalam kehidupan kita sebagai Muslim, peta itu adalah hadis Rasulullah SAW. Hadis adalah cahaya, ia adalah pedoman hidup setelah hingga Quran. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Seringkali saat kita membaca sebuah hadis, kita merasa bingung. Kita bertanya hingga tanya, apa maksud sebenarnya dari kalimat ini? Bagaimana konteksnya saat itu? Atau bagaimana cara mempraktikannya di dunia modern yang sudah sangat berubah ini? Disinilah banyak orang terjebak dalam pemahaman yang dangkal atau bahkan salah kaprah karena hanya membaca teks secara literal. Beruntungnya kita memiliki para ulama yang telah mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk membangun sebuah jembatan. Jembatan itulah yang kita sebut sebagai kitab syarah hadis. Syarah bukan sekadar buku penjelasan biasa. Ia adalah seni. Ia adalah riset mendalam. Dan ia adalah bukti kasih sayang para ulama agar kita umat di masa depan tidak kehilangan arah dalam memahami sunnah Nabi Muhammad SAW. Selama beberapa menit ke depan, saya akan mengajak teman hingga teman sekalian untuk menyelami lebih dalam tentang metodologi dan urgensi kitab syarah hadis. Kita akan melihat bagaimana para ulama membedah sebuah hadis, metode apa yang mereka gunakan, hingga kitab legendaris apa saja yang wajib kita ketahui untuk menjaga kemurnian ajaran agama kita. Sudah siap untuk menjelajah? Mari kita mulai pembahasannya. Halo semuanya, selamat datang dalam sesi presentasi hari ini. Pernahkah Anda membaca sebuah hadis namun merasa sulit untuk menangkap makna terdalam atau konteks hukumnya? Disinilah peran penting para ulama melalui sebuah karya intelektual yang disebut kitab syarah hadis. Hari ini kita akan membedah bagaimana syarah hadis menjadi jembatan antara sabda Nabi Muhammad SAW dengan realitas kehidupan kita saat ini. Kita akan membahas definisi, metodologi, hingga contoh kitab rujukan utama. Secara bahasa, syarah berarti penjelasan atau penerangan. Dalam studi hadis, syarah adalah karya ilmiah yang menguraikan makna hadis baik dari sisi lafaz teks maupun konteks, hukum dan hikmah. Ulama membaginya dalam dua aspek besar. Aspek sanad, syarah membedah rantai perawi, kualitas hafalan mereka, hingga memastikan apakah hadis tersebut sahih atau justru palsu. Aspek matan, yaitu penjelasan isi hadis itu sendiri. Kenapa ini penting? Karena tanpa syarah, hadis bisa disalahpahami atau kehilangan kedalaman. Maknanya syarah menjaga kemurnian sunnah agar tetap relevan dan tidak diselewengkan. Tujuan utama syarah bukan hanya menjelaskan kata ayat demi kata, melainkan menghubungkan hadis dengan al hingga qur, antam dalil lainnya. Dengan mempelajari kitab syarah, kita mendapatkan 4 manfaat utama. Pertama, memahami makna hadis secara mendalam. Kedua, mengetahui perbedaan pendapat di kalangan ulama, ikhtilaf. Ketiga, menyambungkan pesan Nabi dengan realitas kontemporer. Ya, masya. Dan keempat, memperkuat landasan hukum Islam kita agar lebih kokoh. Setiap ulama memiliki cara berbeda dalam mensyarah. Secara garis besar ada 3 metode utama. Metode tahlili analitis,
Ini adalah metode yang sangat rinci. Ulama membedah aspek bahasa, biografi perawi, rijal al hingga hadis, konteks historis, hingga perbandingan dengan ayat al hingga Quran. Ini adalah metode yang paling mendalam, metode imani global. Berbeda dengan tahwili, metode ini menjelaskan hadis secara ringkas dan padat. Fokusnya adalah agar pembaca mudah memahami makna. Literal hadis dengan cepat, metode muqaranah. Komparatif di sini, penulis membandingkan berbagai redaksi hadis yang mirip atau membandingkan pendapat hingga pendapat ulama fikih dalam mengambil hukum dari hadis tersebut. Dalam khazanah Islam, kita mengenal kutub al-hingga, sitah atau 6 kitab hadis utama. Masing memiliki kitab syarah legendaris. Untuk Sahih Bukhari, kita mengenal mahakarya Fathul Hingga. Bari karya Ibnu Hajar Al-Hingga Asqalani. Untuk Sahih Muslim, ada Al-Hingga Minhaj karya Imam Nawawi. Pada Sunan Abu Dawud terdapat Aunal hingga Ma'bud. Dan pada Sunan Tirmidzi ada Tuhfat Al-Hingga Akhwazi. Kitab ini adalah harta karun intelektual yang digunakan di pesantren, universitas, hingga menjadi referensi utama para dai untuk menangkap pemahaman yang benar dan menangkal gitu pemahaman yang sesat. Sebagai kesimpulan, syarah hadis bukan sekadar buku penjelasan jasa. Ia adalah seni dan ilmu tinggi yang menghidupkan pesan Rasulullah dari masa silam ke zaman kita. Sekarang setiap kalimat di dalamnya adalah hasil kontemplasi para ulama terbaik. Semoga dengan mengenal kitab hingga kitab syarah ini, kita semakin semangat untuk mempelajari agama kita secara lebih mendalam dan tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Teman hingga teman sekalian, kita telah menempuh perjalanan singkat mempelajari bagaimana hadis dipahami melalui kacamata para ulama. Kita belajar bahwa syarah bukan sekadar catatan pinggir, melainkan penjaga gerbang kebenaran. Tanpanya hadis bisa kehilangan ruhnya. Ia bisa disalahgunakan oleh mereka yang hanya membaca teks tanpa memahami konteks setiap halaman dalam kitab hingga kitab syarah yang kita bahas. Tadi mulai dari Fathul hingga Bari hingga Al hingga Minhaj adalah bukti bahwa Islam agama yang dibangun di atas ilmu dan riset yang sangat teliti. Mempelajari kitab syarah berarti kita sedang berupaya mendekatkan diri kita sedekat mungkin pada maksud asli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah pesan penting. Hadis adalah sumber air, dan salah adalah wadah yang menyembuhkannya. Dengan benar ke rumah hingga rumah kita. Jangan biarkan kita meminum air tersebut dari wadah yang retak atau kotor karena ketidaksanggupan kita. Semoga pemaparan ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk lebih mencintai ilmu hadis dan menghargai warisan intelektual para ulama. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Ya, terima kasih atas sama perhatian luar biasa dari teman hingga teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.